ada banyak ucapan nih ya. Sore ini happy, apa yang pertama? 10 Januari, 10 Februari, Happy Chinese New Year. Dekorasinya masih ada merah-merahnya ya. Terus Happy Valentine. Dan Blink sebenarnya tanggal berapa? Exactly tanggal ulang tahunnya tanggal berapa? Hari 16. Hari ini 16. Wah, hari ini juga Blink ulang tahun. Jadi ada 3 celebration yang Anda punya. Dan sore ini ya saya sedikit berpenampilan agak-agak gaul gitu ya, menyesuaikan. Semoga masih nyambung dengan Anda semua ya. Karena dress code-nya katanya pink. Jadi saya bongkar lemari saya, cari baju pink saya ya. Oke. Yes. Message yang luar biasa dari siapa tadi? Emanuela ya. Yang kalau nggak salah sebenarnya ini udah di-post sejak awal-awal tahun lalu. Awal 2012 video ini sudah ada di internet ya. Dan terus terang ketika saya dapetin video ini dari Helen, sebelumnya teman SMP saya yang melabelkan dirinya ateis ya, terlibat diskusi dengan teman saya yang lain yang sangat gigih melakukan hard selling. Hard selling itu menjual dengan keras gitu ya. Dia terkenal kalau di grup gitu ya, dia suka tang tembak sana sini tentang kekristenan. Terjadi diskusi yang sangat ketat. Dan teman saya yang melabel dirinya ateis itu, dia sangat berpegang dari apa yang ditulis oleh si Emanuela. Jadi ketika Helen, video ini gitu kan ya. Jadi saya mencoba digging, saya coba cari dan saya bilang Tuhan kasih hikmat Tuhan, karena tentu saja menurut saya message yang disampaikan oleh Emanuela melalui tulisan-tulisan tadi itu bisa banyak sekali poinnya ya. Bisa dilihat dari berbagai versi. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang mau Engkau tekankan buat kami, buat saya bisa bicara, saya akan bicara. Tapi yang jelas begitu saya nonton video itu, saya pikir begini. Yang pertama ini tamparan, ya. Yang pertama menurut saya sebagai Kristen, sebagai orang Kristen, saya pikir video message dengan kertas-kertasnya, flashcardnya dia itu adalah tamparan buat orang Kristen. Kenapa tadi saya berdoa, saya bilang Tuhan kasih hikmat buat setiap kami anak muda untuk bisa tahu keadaan sekeliling kita. Karena bisa jadi sudah berbeda ya. Apa yang kita alami day to day itu sudah berbeda. Dan keadaan yang sekarang ini kita lihat adalah apa? Sudah terlalu banyak orang yang muak dengan kekristenan. Okay? Kenapa tadi saya bilang satu poin yang kita pelajari adalah tamparan, sebuah tamparan. Candy sebenarnya udah lama ngomong tentang I like your Christ, but I don't like your Christians. Saya suka Yesus kamu, tapi saya nggak suka orang-orang Kristennya, ya. Tapi saya pikir kalau sampai Emanuela dia upload, dia post videonya, kemudian responnya sangat banyak. Anda kalau browsing responnya banyak sekali, gitu ya. Nah, bahkan dia ajak bahwa ini sebuah movement, sebuah gerakan. Coba, betapa saya pikir Tuhan rasanya sudah semakin parah apa yang terjadi di dunia ini, gitu ya. Terlalu banyak Gendi-Gendi yang akhirnya Gendi masih bagus loh, dia masih state apa? I like your Christ. Padahal sekarang orang sudah nggak peduli gitu. Nah kalau Gendi masih bagus, dia quote I like your Christ. Saya sebenarnya idol sama Christ kamu, sama Yesus kamu, tokoh itu gitu loh. Dia masih merespek pada Tuhan Yesus gitu loh, ya. Tapi dia bilang apa? But I don't like Christians. Nah saya worry-nya adalah kondisi saat ini yang terjadi adalah tinggal sepenggal yang di belakang. I don't like Christians. Saya nggak suka dengan orang-orang Kristen. Jadi saya pikir, fine, ini adalah tamparan buat orang-orang Kristen untuk check and recheck apa yang sudah kita lakukan selama ini. Apakah kelakuan kita itu sudah bikin orang-orang yang belum kenal Tuhan jadi muak dengan kekristenan, mereka menjadi bahkan antipati terhadap pesannya Tuhan. Oke, yang pertama tamparan. Dari tamparan itu saya pikir kita bisa introspeksi. Kita cek ke dalam hati kita. Dan menurut saya biblical ketika Alkitab bilang apa seperti tema yang Anda angkat. Boleh slide-nya di ini. Let all
all that you do be done in love. Ya, biarlah lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Oke, kita lihat. Saya angkat satu cuplikan, satu quote ya. Bisa berikutnya. Yes. Hati-hati. Ketika sampai orang yang menampar, mencoba untuk bilangin sama orang Kristen bahwa, hey, lihat apa yang terjadi. Di kartu-kartu terakhir Emanuela dia bilang apa? It doesn't matter how well you can preach, how many Bible verses you have memorized, or how many people think you are all that. Jadi nggak peduli Anda tuh sejago apa, bisa preach, bisa khotbah, bisa injilin orang ya, ngomong tentang ayo ke gereja, ayo kenal Tuhan Yesus. Berapa banyak ayat-ayat yang Anda ingat gitu ya, nggak peduli itu. Bahkan nggak peduli berapa banyak orang yang berpikir bahwa kamu tuh seperti itu, gigi untuk menginjili ya. If you don't have love, you are nothing. Kalau kamu nggak punya kasih, maka kamu bukan apa-apa ya. You are nothing. Love is not a chore. Chore itu job ya, job, tugas, duty gitu ya, kata lainnya. It's a revelation. The Christ you serve reveal it in its purest form. Jadi Tuhan yang kasih itu bukannya sebuah tugas yang harus Anda lakukan, tapi biarlah itu sebagai sebuah pewahyuan. Tuhan Yesus Kristus yang kamu layani itu sudah menunjukkannya, sudah menunjukkan kasih itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang paling murni, dalam bentuk yang paling tulus. Kalau kita bicara pure, kita bisa ngomong juga sincere ya, dalam bentuk yang paling tulus. Teman-teman, ada poin yang membuat kita harus berhati-hati. Ketika Anda coba cek ada message seperti ini, apakah salah kita mengingat ayat-ayat Alkitab? No. Harus kita lakukan. Mengingat ayat Alkitab harus kita lakukan ya. Saya sebenarnya rada worry dengan statement ini. Ketika anak muda kebanyakan yang menonton video ini, dia menjadi terlalu ekstrim, kemudian bergerak ke apa pedulinya ke gereja, apa pedulinya menghafal ayat-ayat. Hey, ayat-ayat itu kekuatan kita. Ayat-ayat itu akan memampukan kita menunjukkan kasih kita sama Tuhan, kasih kita kepada orang lain. Oke? Nah, jadi teman-teman, saudara-saudariku ya, kita mesti lihat bahwa ya video yang bagus, tamparan, introspeksi buat kita. Sekaligus kita mulai ngecek. Saya trainer, Anda mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu. Saya trainer, klien besar dan setia saya banyak ke BCA ya, Helen kerja di sana ya, saya udah bolak-balik gitu kan ya, ngajar di BCA. Satu poin yang BCA sedang mau mengubah para petugasnya, para account officernya, para CSO-nya adalah apa? Dari yang tadinya hard selling menjadi lebih ke soft selling. Oke, saya sedikit ngomong di bidang kerjaan ya, tapi ini relevan dengan message yang sore hari ini kita mau discuss. Mereka mau mengubah yang tadinya orang tuh kalau jualan, ayo beli dong. Ini saya ditarget nih, ayo beli dong produk ini, bagus loh, saya ditarget nih, aduh nanti saya digini ini sama bos nih ya, hard sell. Yang akhirnya bagaimana? Customer yang datang menjadi gimana? Aduh paling males deh, kalau datang pasti nanti dipaksa-paksa beli ini, beli ono, suruh buka ini, buka itu. Oke, so yang mereka lakukan, yang mereka amati adalah apa? Customer menjadi sebel, menjadi alergi dengan bujuk rayu seperti itu ya, yang akhirnya cenderung memaksa. Itu yang disebut dengan hard selling. Kemudian sekarang yang mereka mau adalah relationship ya, enhance relationship. Mereka punya tema tahunan, yaitu untuk apa? Supaya para petugas itu punya hubungan dengan nasabahnya, dengan customernya. Nah, saya pikir ini yang terjadi dengan kekristenan. Ini yang melatar belakangi kenapa sampai Emanuela dia kirim pesan-pesan itu tadi. Karena orang bukan Kristen sudah capek, udah enek itu tadi. Gara-gara apa?
di hard sell oleh orang-orang Kristen, dibujuk rayu, bahkan dipaksa-paksa, sedangkan yang membujuk, yang merayu kehidupannya bukan kehidupan yang menjadi berkat. Itu poinnya. Jadi kalau saya cek kehidupan sekarang ini, Tuhan, rasanya orang Kristen memang sudah harus cek and recheck lagi. Bahkan sampai saya begini loh, sebenarnya Tuhan, kalau Tuhan Yesus kalau mau bicara nyesel atau kecewa, dia kecewa banget. Kenapa? Dia itu sudah lakukan semua hal untuk ngasih contoh buat kita. Jadi sudah ada real example-nya, sudah ada contoh nyatanya gitu loh. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan, yang kita lakukan adalah kita tidak mencoba untuk melakukan contoh yang sudah kita lihat, tapi kita melakukan hard sell dengan itu tadi, dengan berkedok, oh saya mau membawa lebih banyak jiwa. Kehidupan kita di dunia ternyata totally different. Kita tidak jadi berkat, kita nggak jadi garam, kita nggak kasih impact, tapi kita menginjili, bahkan menginjili dengan sangat keras, hard sell, ya, melakukan penjualan secara keras gitu ya. Kalau di dunia profesionalisme, hard sell, melakukan penjualan yang bahkan memaksa. Kehidupan kita jadi berkat. Tuhan bakal kecewa banget karena gini, malah orang-orang lain yang berkepercayaan lain, yang bahkan ketika bicara Tuhannya, apakah Tuhan yang mengasihi sepenuh-penuhnya sama dia, yang punya unconditional love? Enggak loh. Yang pakai kamu kalau nggak berbuat baik hati-hati jadi cicak loh, oke? Ya, hati-hati loh, nanti kamu bisa jadi anjing kampung loh, atau mau jadi manusia kembali. Hello, kita punya Tuhan yang luar biasa, punya unconditional love. Jadi sebenarnya real example itu kita punya. Jadi kalau sampai orang Kristen yang sudah dikasih contoh, sosok yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang benar-benar punya kasih yang abundant gitu kan, kasih yang benar-benar melimpah. Tapi seringkali malah kita jadi arogan. Seringkali malah kita nggak show love yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya. The Christ, Tuhan yang kita layani. Bahkan dia sudah menunjukkannya dengan dalam bentuk yang paling murni, paling tulus, setulus-tulusnya. Next slide. Nah, saya banyak merenung ya. Saya banyak merenung karena menurut saya message ini nggak gampang loh. Message ini relatively berat karena saya harus menekankan, di samping saya harus juga meluruskan supaya orang tidak banyak salah tafsir terhadap message video tadi ya. Ketika saya gali lagi, saya pikir ini berhubungan dengan motif. Ini berhubungan dengan apa yang mendasari kita melakukan kasih kita itu. That's why Mother Teresa dia bilang apa? Yang penting bukanlah seberapa banyak yang Anda lakukan. Banyak ya, bukan dari banyaknya, kuantitinya. Tapi yang lebih penting adalah apa? Seberapa banyak kasih yang Anda masukkan ke dalamnya. Berarti motif, sebenarnya tujuan kita apa? Tujuan kita apa? Apakah kita didorong oleh karena memang saya sayang supaya banyak orang lebih baik lagi, banyak orang akhirnya juga kenal Tuhan, atau ada motif yang lain? That's why next slide, ayat Alkitab juga mengatakan, ini dia. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Bagus gak sebenarnya? Tindakan itu menurut Anda wow gak? Membagi-bagikan semua yang saya miliki. Bagus? Salah satu contoh kasih? Ya, kita berasanya, itu kan udah contoh yang kasih banget. Orang bagi-bagiin harta kok. Bahkan rela membakar, menyerahkan dirinya untuk dibakar kan? Menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wih, sacrifice-nya luar biasa nih. Benar-benar berkorban nih. Tapi ternyata Rasul Paulus dia bilang apa? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sebenarnya apa motif dari kita melakukan sesuatu? Saya cek. Ini kan contoh kasih. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Tapi kalau tidak ada kasih, berarti melakukannya bukan didasari oleh kasih, bisa jadi didasarinya oleh apa? Bahwa itu keharusan.
bahwa itu sebuah job. Makanya kan tadi si Immanuel dibilang apa? Love is not a job, bukan sebuah tugas. Ya kan dia bilang. Jadi kalau kita melakukannya hanya tugas yang tampaknya kita pikir itu kasih, bukan apa-apa, Rasul Paulus. Jadi saya pikir inline dengan apa yang dibilang oleh Mother Teresa kan, ya, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berikutnya, nah, saya share teman-teman. Banyak diantaranya yang sudah kerja ya, boleh saya lihat yang sudah tidak sekolah, jadi sudah lepas dari sekolah dan sudah bekerja, boleh lihat tangannya. Oke, thank you, mungkin sekitar 50%. Nah, teman-teman, saudara-saudari semua, kalau kita bicara karir, ya, karir, gitu kan? Coba Anda perhatikan 4 huruf pertama dari karir. Apa bacanya? Bacanya kepedulian, care. Okay? Karir itu berangkatnya dari care. Sampai seorang yang bernama John Ruskin, bacanya John Ruskin, dia, oke, boleh kasih lihat. Dia bilang apa? Ketika love ditambah dengan skill, ya, klik sekali lagi, ya. Ketika love ditambah dengan skill, maka yang jadi adalah ini bukan apa? HCl tambah NaOH sama dengan apa tuh? HCl tambah NaOH. NaCl plus H2O ya. Oke, ya. Jadi ini love ditambah skill jadinya apa? Masterpiece. Sesuatu yang luar biasa. Jadi saya pikir kalau Anda yang sudah mulai berkarir, mulai meniti karir, sudah mulai bekerja, sudah mencoba untuk cari nafkah, begitulah. Coba pikirkan, apakah 2 aspek ini ada di dalam setiap hari Anda melakukan pekerjaanmu? Apakah ada care di dalam karirmu, di dalam pekerjaanmu? Jadi not only skill, nggak hanya pengetahuan, nggak hanya keterampilan yang Anda lakukan day to day, tapi adakah love di sana? Dan John Ruskin dia bilang apa? Ketika ada kasih, ketika ada kepedulian, ada care yang Anda tambahkan dalam keseharian pekerjaanmu, maka hasilnya akan luar biasa. Dan saya pikir itulah yang akan menjadi penarik, menjadi magnet sehingga orang pengen tahu. Ini fakta yang sebenarnya tadi saya bilang menampar orang Kristen adalah apa? Karena orang dunia belum melihat pola. Mereka belum melihat ada pola, ada pattern, ada sebuah pattern pola, udah ngeh lah ya. Ada pola bahwa kalau anak-anak Tuhan pasti dia akan perform well, dia pasti akan perform bagus banget. Dia pasti akan bisa menunjukkan care kepada yang lain. Bukannya egois, bukannya sembarangan, ya, tabrak sana sini atau melakukan hal-hal yang sembarangan seperti itu. Tapi orang nggak ngelihat ada pola. Orang yang belum kenal Tuhan masih ngelihat podo wae sami mawon, sama saja, nggak ada bedanya. Mereka pikir, lah apa bedanya? Kalau gitu, ngapain lu ngomong-ngomong ayat-ayat Alkitab? Itu yang bikin orang itu menjadi I like your Christ, I don't like your Christians. Itu dia, berawalnya dari sana. So, teman-teman, adik-adikku, career. Dalam karir Anda, cek apakah ada love di sana selain skill Anda. Puji Tuhan, saya selalu berdoa sama Tuhan, saya selalu bilang, Tuhan, tambahkan terus 2 aspek ini. Karena pas saya tahu ini, yes, confirm. Saya merasakan benar sekali. Jadi saya nggak cuma adopt, oh John Ruskin, oh dia ngomong apa ya. Tapi saya pikir ketika saya cek lagi ke kehidupan kerja saya, kehidupan karir saya cek, oh benar, terbukti, confirm, terkonfirmasi betul sekali. Ketika kita nggak hanya mengandalkan kepintaran, nggak mengandalkan keterampilan kita, kebisaan, kemampuan kita, tapi ada unsur kepedulian, ada unsur love di sana, pasti hasilnya akan wow. Dan saya pikir kalau Tuhan cukupkan saya hingga saat ini, Tuhan kasih repeat order terus dari banyak klien-klien besar, saya pikir kuncinya adalah apa? Karena Tuhan kasih love, karena Tuhan kasih kesungguhan hati. Ketika saya handle sebuah project, ketika saya punya dikasih pekerjaan oleh klien, oleh perusahaan,
Saya pikir saya harus lakukan sepenuh hati. Saya harus tunjukkan bahwa saya memang bertanggung jawab untuk itu. Saya tunjukkan bahwa ketika orang mempercayakan orang-orangnya dikasih training, saya akan selalu fokus pada, aduh, bagaimana orang ini bisa lebih pintar, bagaimana orang ini bisa mengerti. Saya cari tahu. Saya pikir itu adalah love. Itu adalah bukti bahwa saya sayang mereka, saya peduli sama mereka. Lalu saya coba cek. Ada sebagian teman saya yang skillnya bagus banget, tapi love-nya kurang, oke? Jadi dia jago, tapi benar-benar, pokoknya yang dia pikir hanyalah apa? Uang, proyeknya gede, uang, tapi dia nggak mencoba pikir bagaimana dia memberi keuntungan buat klien yang pesen ke dia, klien yang kerja sama dia. Itu artinya dia kehilangan aspek yang love. Tapi juga jangan sampai apa? Anda punya love, tapi terus Anda tidak mengupgrade diri, tidak mencoba untuk lebih pintar lagi, mencoba untuk supaya kasih kualitas yang bagus dari sisi keterampilan Anda, dari sisi knowledge Anda. Jangan juga, karena aspeknya ada dua, ya kan? Love and skill. Nah, tapi ada juga, saya punya teman juga ya, yang kalau saya cek, dua-duanya nggak punya, ya. Dua-duanya nggak punya, tapi masih dapat order loh, ya. Saya pikir, aduh, kadang suka ketemu juga gitu kan, dari cerita-ceritanya saya pikir, aduh, saya kalau boleh ini, saya sebenarnya nggak tega gitu ya, dengan dia cerita gitu kan, aduh nggak tega, love-nya nggak ada, skill nggak ada juga loh, modalnya cuman, udahlah, pokoknya duit gede. Saya pikir gila ya ini orang gitu kan, saya pikir dia masih dapat proyek, tapi kebanyakan proyeknya apa? Cukup sekali. Klien sekali deal sama dia, sekali itu sudah, ya. Kalaupun setelah selesai project biasanya ya itu tadi ada yang banyak banget yang aduh nggak mau lagi. Dua-duanya soalnya nggak dapet. Kalau timbang salah satu relatively masih oke. Ini dua-duanya nggak dapet. Saya pikir bukan masterpiece yang dihasilkan. Yang dihasilkan apa? Itu bentuk penipuan namanya kalau menurut saya, ya. Nggak ada love, nggak ada caring-caringnya sama klien gitu kan, nggak ada rasa kepedulian, skillnya juga nggak ada. Saya aja sampai terheran-heran, kok bisa sih, kok berani sih dia ambil project itu, secara dia nggak pernah, secara kompetensi nggak ada, gila nekat ya, dua-duanya nggak dapet projectnya sekali. Jadi teman-teman, confirm, saya yakinkan kepada Anda, ketika Anda nih banyak yang sudah kerja, Anda cek, apakah Anda punya dua hal ini? Apakah Anda punya love? Apakah Anda punya kompetensi, kemampuan dalam hal itu di bidang pekerjaan Anda? Kalau dua-dua itu dikombin, dikawinkan, ketemunya hasilnya adalah masterpiece. Wow, kerjaan hebat yang luar biasa, ya. Dan ketika bicara penyembahan sama Tuhan, ini mungkin sesinya Thomas sudah sering diomongin kali ya. Worship is a lifestyle, kemudian worship itu tidak terbatas di lagu-lagu pelan gitu kan. Orang kan sering konotasinya, ayo worship Tuhan, worship God, dengan cara apa? Mulai pakainya piano, drum jangan dulu worship gitu kan. Oke, jadi dikonotasikannya dengan lagu-lagu pelan, lagu-lagu penyembahan yang menangis-nangis, mungkin seperti itu ya. Fine, no problem, itu di gereja ketika kita benar-benar punya waktu untuk menyembah dalam bentuk pujian, dalam bentuk lagu, dalam bentuk musical. Tapi sesungguhnya any job can be turned into worship. Pekerjaan apapun bisa diubah menjadi sebuah penyembahan, menjadi suatu hal yang menyenangkan Tuhan. Ketika apa? Ketika dibangun, when it is built on the model of Christ love. Ketika pekerjaan itu dibangun atau dilakukan, didasari dari apa? Dari kasih kita sama Tuhan. Karena kita merasa Tuhan sudah sangat baik sama kita. Karena kita merasa bahwa kita punya kemampuan, punya sebuah kemampuan, itu juga karena kemurahan Tuhan. Dan Anda lakukan itu untuk apa? Untuk memberikan kepada sesama hal yang lebih baik lagi. Nanti kita akan cek ya, apa indikatornya ketika kita bilang bahwa saya sudah do love, saya sudah memberikan kasih sama orang lain, ya. So, any job can be turned into worship, menjadi sebuah penyembahan yang sesungguhnya. Ketika apa? Ketika apa yang Anda lakukan didasarkan pada kasih. Ya. Oke.
Nah, saya udah nggak lama-lama lagi, teman-teman, next slide. Kuncinya apa? Indikatornya ketika bahwa Anda sudah melakukan kasih itu. Dimanapun Anda berada. Kan Anda tuh kayak irisan kan? Next. Anda itu kayak himpunan, apa sih? Ini namanya himpunan apa? Hey, ini apa? Guru les matematika ya? Himpunan bagian. Himpunan bagian dong, ya? Oke, ya. Irisan gitu kan? Jadi Anda ada di dalam keluarga. Apakah Anda si pink ini? Anda bisa kasih rona pink untuk keluarga di mana Anda berada. Kemudian yang lain, himpunan yang lain, ya. Di sekolah dan pekerjaan. Apakah Anda si pink ini? Anda kasih rona pink ketika Anda ada di sekolah, ada di pekerjaan. Apakah orang bisa lihat bahwa ini orang kok care banget ya. Dia peduli sama sesamanya, sama pelanggan, sama supplier, sama teman kerja, sama bos, sama bawahan. Ini kok peduli. Ya, dia membimbing, dia mau orang lebih pintar, dia mau orang lebih berdaya, gitu kan? Oh, berarti Anda sudah kasih rona Kristus di dalam himpunan itu, sekolah maupun pekerjaan. Kemudian berikutnya, teman, sahabat, pacar, ya. Ketika Anda ada di sana, ketika Anda ada di dalam lingkup itu, apakah Anda kasih rona Kristus di sana? Apakah karena Anda ada di sana sehingga orang bisa lihat bahwa saya jadi lebih baik, ya. Saya akan cek bahwa indikatornya adalah Anda akan bikin orang atau orang-orang yang ada di komunitas itu menjadi better, ya. Dan berikutnya mungkin komunitas atau ya perkumpulan gitulah ya. Anda mungkin punya komunitas selain di gereja, kemudian Anda punya komunitas apa? Ada yang punya geng apa? Hobi, ada yang punya hobi-hobian, terus kok sampai punya geng gitu? Nggak punya, nggak ada. Semuanya bukan manusia yang punya hobi. Belum sampai ya. Ya siapa tahu ada yang punya hobi. Udah nggak zaman ya, kumpul perangko gitu, nggak zaman kali ya hari gini ya. Kumpul apa dong? Kumpul pacar. Ya, di komunitas, apakah Anda kasih rona pink di sana? Apakah Anda yang punya Kristus, yang adalah example of love itu, apakah Anda tunjukkan itu? Apakah mereka bisa lihat ada itu? Oke, so indikatornya apa? Bahwa Anda sudah menunjukkan kasih Tuhan, bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri Anda. Indikatornya adalah lingkungan di mana Anda berada, himpunan itu. Slide akan better, ya, menjadi baik. Ketika Anda ada di lingkungan keluarga, maka banyak hal baik yang Anda hadirkan, yang Anda pengaruhi. Ketika Anda di sekolah, di pekerjaan, ketika Anda di mana lagi tadi? Sekolah, pekerjaan, sahabat, pacar, ya kan? Terus komunitas. Nah, kuncinya seperti ini. Jadi mudah banget. Kalau dari tadi kan Anda pikir begini, aduh, rasanya ngerti sih bahwa kita jangan hard selling, jangan ujuk-ujuk ya, sekonyong-konyong udah langsung tarik orang. Lu kudu ke gereja lu, kalau nggak gile lu bakal ke neraka tahu, gitu kan? Oke, itu namanya hard selling. Tapi Anda tunjukin bahwa Anda peduli, Anda mulai nelpon, Anda mulai cek, lu punya kesulitan di mana? Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu poin pertama kan, bagaimana Anda bisa bangun relationship. Anda tidak langsung melakukan hard evangelism atau tadi hard selling itu tadi kan, tapi tunjukkan kasih Tuhan. Nah, lebih mudah sekali. Indikatornya apa? Ketika Anda menunjukkan love itu, apakah orang-orang di sekitar Anda mereka lebih termotivasi? Apakah mereka jadi orang-orang yang jadi lebih semangat, lebih antusias? Jadi jangan gara-gara gaul dengan Anda jadi gini, iya nih kok, aku jadi malas sekolah yuk kok jalan aja yuk, cabut kemana yuk. Nah, kalau sampai udah begitu, itu Anda cek,
berarti itu bukan, itu indikator kebalikannya. Itu tolak ukur yang benar-benar negatif banget gitu kan. Jadi mestinya Anda menunjukkan bahwa orang-orang lebih termotivasi, orang-orang lebih antusias lagi. Jadi kalau sampai pacaran atau punya sahabat, terus sahabat Anda atau pacar Anda jadi tambah loyo, tambah nggak semangat, nilai IPK jeblok kalau yang masih kuliah ya, rapotnya jadi kebakaran semua, jadi jarang datang kebaktian. Halo, cek. Anda mesti lakukan check up tentang love Anda, tentang dampak positif Anda buat sekitar ya. Jadi mestinya orang itu lebih termotivasi, orang itu lebih antusias. Terus orang itu bisa apa? Ketika Anda dealing dengan orang lain, orang jadi tenang karena ada Anda. Nah, tadi saya mau coba kaitkan dengan yang gak peduli hafal berbagai macam ayat Alkitab. Ayat Alkitab yang Anda punya, Anda bisa pakai untuk bikin orang tenang. Anda bisa kasih ke mereka bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Anda share tentang kesaksian Tuhan sayang Anda, dan bikin orang lain itu jadi tenang. Nah, itu yang Anda lakukan. Itu namanya berarti Anda sebarin love atau kasih itu. Kemudian apalagi lebih tenang, bikin orang jadi lebih berharga. Yang tadinya gini, aduh kok gila, kok aku dari kecil itu selalu dibilang kepala peyang gitu kan, kepala peyang, mata lubang celengan gitu. Aduh, saya kayaknya udah males banget deh sekolah. Rasanya teman-temanku udah pada punya pacar nih, aku sendiri nggak punya pacar dari dulu. Emang sih aku begitu udah mau deketin cewek udah langsung ingetnya kepala peyang, mata apa? Golongan celengan, segaris maksudnya, seret gitu kan. Oke. Nah, Anda cek, aduh, berarti si apa namanya? adik rohaniku di gereja, waduh dia sedang kehilangan gambar diri. Jadi bagaimana Anda show love untuk bisa bikin dia merasa lebih berharga. Hei, kamu ciptaan Tuhan yang luar biasa, kamu unik loh. Nih, kamu punya kelebihan yang nih, ya. Anda kasih hal-hal yang positif, Anda semangati, Anda bukain ayat, ya, bahwa hidupmu begitu berharga di mataku. Nah, Anda bikin dia menjadi lebih berharga, lebih bersemangat, lebih bangun lagi. Terus apa? Lebih berdaya. Jadi indikatornya lagi adalah ketika Anda ada di dalam satu lingkungan, Anda bikin orang-orang yang ada di sekitar Anda jadi lebih berdaya. Maksudnya apa? Jadi lebih pintar, jadi lebih punya kemampuan. Berarti Anda jadi orang yang tidak pelit untuk share sebuah keterampilan, sebuah ilmu, sebuah kepintaran seperti itu. Jadi indikatornya Anda bagikan love kepada orang lain adalah ketika orang lain lebih berdaya, orang lain lebih skillful, orang lain lebih terampil. Jadi jangan sampai malah, gue sejak ketemu lu kok gue jadi bodoh ya, gara-gara gue main PS sama lu bisa berjam-jam sehari gitu kan, jadi madol, titip absen. Halo, kalau sampai apa yang Anda lakukan seperti itu manjur banget itu tadi. Ngapain hafal begitu banyak ayat Alkitab kalau orang-orang yang hidup di dekat kamu hidupnya jadi lebih berantakan. Tapi kalau orang itu jadi lebih skillful, jadi lebih pintar, karena Anda mencoba kasih influence yang positif. Nah, itu the real love yang Anda bisa kasih sama orang-orang yang ada di dekat kamu, ya. Kemudian berikutnya apa yang mau saya mention? Lebih positif, ya. Jadi bukannya kalau curhat sama Anda orang Kristen, terus malah jadi kayak berdekatan sama kompor gas 4 tungku si api biru. Kompor gas pakai gas yang 3 kilo yang warna hijau tadi, gampang meledak. Karena apa? Anda suka ngompor, ya. Begitu misalnya, gila lo, mama gua itu bawel banget lo. Gua tuh ya, gua kan males nih mandi sehari 2 kali. Gua mandi sekali tuh, aduh diocehin terus. Gua capek lo, kuping gua di rumah males nih, makanya aku, yuk jalan aja yuk. Nah, terus Anda si kokoh gitu kan, Anda begini, emang orang tua tuh sama aja. Ayah emang, udah gak usah dengerin deh. Udahlah, dia tuh gak ngerti, zamannya lain sama kita. Bawel, mandi aja diributin. Orang di kutub gak pernah mandi. Ya bodoh orang kutub, ya kita di Jakarta lagian ya kan. Oke, nah kalau Anda ngomporin begitu, kira-kira orang yang ada di dekat Anda lebih positif apa lebih negatif? Lebih
negatif. Nah itu indikatornya bahwa Anda nggak punya love ke orang. Tapi kalau orang di dekat Anda terus jadi lebih positif, ya emang mama sih memang concern begitu sih, mama gue juga begitu, nggak apa-apa, itu empati ya kan, apa namanya, ya emang kayak begitu. Tapi ya kalau kita lihat ya sebenarnya sih bagus juga sih, kita kan mandi 2 kali, at least sabun yang beli mama juga kan, nah gitu kan, coba dicek kan. Lagian kalau kita mandi sehari 2 kali kan jadi rapian, jadi lebih rapi gitu loh. Katanya lu lagi deketin itu, lagi apa namanya, lagi ngeprospek tuh, lu lebih rapi. Nah itu lebih positif kan, orang jadi oh ya bener juga ya, gua daripada berantakan kayak begini mandi 2 kali, orang tua bawel, apa susahnya sih kalau dengerin dan iyain dan lakuin. Jadi kalau orang lebih positif, ya itu pertanda bahwa Anda sudah taruh love, taruh care di sana dalam hidupmu, dalam komunitasmu, kasih influence yang bagus ya. Apalagi endingnya lebih bahagia. Intinya jangan sampai begitu ada kamu di dalam komunitas, semua permasalahan jadi tambah ruwet, ya kan? Permasalahan jadi tambah ruwet, semua jadi rasanya apa namanya, bertambah-tambah permasalahan baru muncul. Tapi coba cek, kalau saya masuk ke satu komunitas, apakah saya bawa solusi? Apakah saya akan kasih ide-ide yang bagus? Apakah saya akan ikut terlibat sampai akhirnya orang-orang bilang, aduh nggak ada lu nggak rame, ya nggak ada lu nggak seru, nggak ada lu rasanya kita kekurangan ide nih, kurang ada yang mancing ide. Nah, cek and recheck, apakah keberadaan Anda di komunitas itu membuat segala sesuatunya better, lebih itu tadi. Oke, thank you teman-teman. Masih ada 1 slide lagi rasanya ya. Jadi sebelum saya akhiri, renungkan, sudahkah kita melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih? Itu langkah pertama. Sebelum akhirnya orang bisa lihat ada polanya. Oh, ternyata hidup saya jadi lebih bagus nih deket sama orang ini. Kenapa dia lebih bagus ya? Kenapa dia bisa bikin saya lebih bagus? Oh, saat itulah Anda bisa ajak orang. Saat itulah yang namanya soft selling. Ya, jadi Anda nggak hard sell, maksa-maksa orang tarik-tarik apa namanya, kerahnya untuk pergi ke gereja, pergi ke bling. Tapi saat itulah Anda mulai share tentang Tuhan yang kasih contoh benar-benar sama kita, the real example yang kita dapat dari Tuhan Yesus kita, ya. Jadi have we done all what we do in love? Apakah semua yang kita lakukan sudah kita lakukan berdasarkan kasih? Motifnya adalah karena kita sayang orang itu, karena kita mau berbagi sama orang itu, karena kita memberi manfaat sama orang itu. Oke? Dan message saya pada hari istimewa Anda ini